Selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Pada minggu ini ibadah kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH dengan tema apakah belenggu memberatkan hidupmu. Karena itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 17, Abadi Tak Tampak Yang Maha Esa. Kita adalah di dalam nama Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Nats pembuka diambil dari Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Mazmur 122 ayat 1 sampai 4. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Bapak Ibu sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyambut nats pembuka tadi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 358, Semua Yang Letih Lesu. Terima rahmat
Kita memasuki pengakuan dosa, mari kita membaca dari Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Mazmur 51 ayat 1 sampai 4. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memberikan 1-2 menit di dalam doa pengakuan dosa kepada Tuhan secara pribadi. Ya Allah yang kudus, kami mengakui bahwa kami sebegitu banyak melakukan keberdosaan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Waktu kami mengingat bahwa dosa adalah melenceng dari kehendak-Mu, maka kami menyadari begitu banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Bahkan seringkali kami tutup-tutupi, bahkan kami berikan alasan pembenaran di hadapan Engkau yang Maha Tahu, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Karena itu ampunilah segala kesalahan kami ya Bapa. Kasihanilah kami menurut kasih setiamu yang besar. Hapuskan dosa dan pelanggaran kami. Ubah kami hari lepas hari, agar semakin menjadi serupa dengan Kristus yang adalah teladan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kita akan menyambut pengakuan dosa kita tadi dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 467, Tuhanku, bila hati kawanku terluka. Berita anugerah diambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Mazmur 103 ayat 1 sampai 4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kita responi berita anugerah tadi dengan menyanyikan lagu Gita Bakti 50, Perubahan Ajaib. Perubahan ajaib
akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Saya undang Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Mazmur 25 ayat 8 sampai 9. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Sekarang kita akan mempersiapkan diri untuk masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya undang Bapak Ibu sekalian jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita membacanya, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon hikmat supaya kami mengerti firman-Mu Tuhan dan mengimani serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau dengan firman-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 10 ayat 24 sampai dengan 27a.
Yesaya pasal 10 ayat 24 sampai dengan 27a. Demikian firman Tuhan ayat 24. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Hai umatku yang diam di Sion, janganlah takut terhadap Asyur apabila mereka memukul engkau dengan gada dan menghantam engkau dengan tongkatnya seperti yang dilakukan Mesir dahulu. Ayat 25. Sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Ayat 26. Tuhan semesta alam akan mencambuk mereka dengan cemeti seperti ia menghajar Midian di gunung batu Oreb dan mengayunkan tongkatnya ke atas laut Teberau dan mengangkatnya seperti di Mesir dahulu. 27a. Pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengarkan, mengimani dan menghidupinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apabila belenggu memberatkan hidup kita, hidup yang terbelenggu bukan berarti hidup di dalam penjara saja. Tapi hidup yang terbelenggu artinya mental, moral, material kita, jiwa, raga, dan tubuh kita terbelenggu oleh masalah, oleh cobaan, dan juga oleh ancaman. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar belenggu yang memberatkan hidup kita ini terlepas? Sedangkan kita sendiri tidak berdaya. Di dalam bacaan kita tadi Yesaya 10 ayat 24 sampai 27a, latar belakang dan isi dari kitab Yesaya adalah demikian. Yesaya ini memiliki arti nama dari kata dasarnya sendiri, yaitu arti Allah adalah keselamatan. Ini sama dengan akar kata untuk Yoshua, Isai, dan juga Hosea. Allah adalah keselamatan. Kitab ini ditulis kurang lebih 700 tahun sebelum Masehi. Inti dari kitab ini adalah Allah yang omni justisia atau Allah yang adil atau maha adil dalam menghukum. Adalah juga Allah yang tetap omni gracia atau Allah yang adalah sumber kasih karunia dalam menyelamatkan dan melindungi. Dan dalam kitab ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berisi penuh dengan janji Mesias, Raja yang dijanjikan sebagai juru selamat bagi Israel, yang akan melepaskan Israel dari penjajahan rohani dan jasmani. Dan di bagian ini yang kita baca tadi, yaitu Yesaya 10 ayat 24 sampai 27a, itu berada pada inti di mana Allah yang omni justisia, Allah Bapa yang maha adil, menghukum kesalahan dan dosa terhadap orang-orang yang melakukannya. Tetapi juga Allah yang tetap tidak hilang sifatnya, yang adalah omni gracia atau maha kasih karunia, yaitu mengampuni, menyelamatkan, dan melindungi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah terbiasa bagi Tuhan, dan memang ini diungkapkan oleh Tuhan bagi bangsa atau umat pilihannya Israel, apabila mereka taat, apabila mereka sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, menghormati, menghargai, dan beribadah kepada Tuhan, maka segala fasilitas akan diberikan oleh Tuhan. Salah satu fasilitasnya adalah mereka menjadi jaya dan besar, di mana musuh-musuh mereka tidak berdaya menghadapi mereka. Tapi sebaliknya, apabila mereka berbalik arah, membelakangi Tuhan, mempermainkan Tuhan, melawan Tuhan, menghina Tuhan, mengejek Tuhan, dan menjadi musuh bagi Tuhan, maka salah satu hukumannya adalah Tuhan membiarkan mereka dikepung, dikalahkan, dijarah, bahkan
menjadi tawanan musuh-musuh mereka. Dan dalam kitab Yesaya ini, bagian ini mengungkapkan Israel dalam ancaman dari Asyur, yaitu yang sekarang adalah Syria, yang dulu bernama Asyur. Bahwa dengan gada dan tongkat, Israel akan dihantam oleh Asyur. Sebagai bagian dari rencana Tuhan untuk membuat Israel bertobat dan sadar bahwa tidak boleh bermain-main atau mempermainkan Tuhan. Itu sebabnya dalam ayat 25 dinyatakan, sebab sedikit waktu lagi amarahku atasmu akan berakhir dan murkaku akan menyebabkan kehancuran mereka. Di sini Tuhan memberikan amarahnya melalui Asyur atau Syria untuk menghantam Israel. Dan murka Tuhan diarahkan kepada Israel melalui Asyur. Tetapi Tuhan sendiri menjanjikan bahwa Asyur akan dihancurkan setelah menghajar Israel. Tuhan mencambuk mereka dengan cemeti, menghajar juga dengan segala sesuatu yang dapat dilakukan oleh Tuhan. Dan itu dijanjikan bagi Israel. Bagian ini menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak bisa dipermainkan atas dosa dan kelakuan bangsa Israel yang jahat terhadap Tuhan. Memberontak, beribadah kepada berhala dan sebagainya. Tetap dosa dihukum. Tetapi hukuman Tuhan bukan membinasakan bangsa pilihannya, tapi supaya bangsa pilihannya bertobat, berubah, dan menjadi setia, di mana Tuhan tetap memberikan kasih-Nya yang menyelamatkan dan melindungi. Itu sebabnya tidak heran kitab ini, kitab Yesaya, Tuhan memakai Yesaya dengan arti nama Allah adalah keselamatan. Juga memberikan bagian kepada kita bahwa Ia menghukum tapi tetap menyelamatkan dan melindungi. Kepada bangsa yang keras kepala ini, Yesaya menyatakan mereka punya hati tapi tidak mau mengerti. Mereka punya mata tidak mau melihat. Dan mereka punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh bangsa pilihannya sekalipun, oleh bangsa kesayangannya sekalipun, oleh umat pilihannya sekalipun, yang dipilih melalui nenek moyang mereka Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Tuhan tetap pada Tuhan sifat yang kekal, yang adalah Tuhan yang adil, menghukum kesalahan, dosa dan kejahatan. Tetapi Allah juga yang kasih karunia, yang menyelamatkan dan melindungi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beban Israel akibat pukulan akan ditimpakan kembali kepada Asyur. Dan beban pukulan yang berat, yang terasa sakit, akan diangkat dari Israel. Israel tetap merasakan, tetapi tidak binasa. Dan itu dipindahkan rasa itu kepada Asyur atau Syria atau musuh Israel. Pelajaran dari sini yang bisa kita lihat adalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana Mazmur 103:8-10 menyatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sebagaimana kasih sayang anak kepada orang tuanya, setinggi langit dan bumi. Dan di sini kita juga melihat Daud sendiri berkata, memang orang benar atau umat pilihan Tuhan ada kemalangan, ada kesalahan, ada kesialan, dan ada kebencanaan bagi mereka. Dalam Mazmur 34:19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Sama dengan kepada bangsa Israel. Tuhan membiarkan mereka menikmati hukuman atas dosa-dosa mereka, kejahatan dan ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan memukul mereka,
Bukan pukulan yang mematikan, tapi pukulan yang mentobatkan dan menyadarkan. Maka Tuhan tetap menyelamatkan dan melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Dan membalut mereka kembali. Sehingga mereka tahu Tuhan tidak kejam. Tuhan tidak dendam. Tuhan tidak lalim. Tetapi Tuhan adil. Dosa, kesalahan, dan kejahatan akibatnya adalah hukuman. Tetapi kasih setia Tuhan tetap menyelamatkan dan melindungi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dihukum oleh kesalahan dan atas kesalahan dan dosa, belenggu yang memberatkan hidup orang Israel luar biasa. Mereka harus menantikan dengan cemas, takut dan gentar, bahkan was-was. Tetapi ketika Tuhan sudah melaksanakan bagiannya, maka belenggu ketakutan itu yang memberatkan hidup bangsa Israel diangkat oleh Tuhan. Dengan mengangkat hukuman itu, ditimpakan kembali kepada bangsa-bangsa yang fasik, yang dipakai oleh Tuhan untuk memberi pukulan bagi Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kita yang digunakan dalam Mazmur 103 dan kata orang benar yang dimaksudkan dalam Mazmur 34. Jelas ini merujuk kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Karena Daud mengungkapkan ini kepada bangsa Israel, bahwa mereka umat pilihan Tuhan, umat keselamatan, domba gembalaan Tuhan. Bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Ia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya mendendam. Walaupun umatnya berbuat dosa, tapi tidak dilakukan pembalasan yang setimpal. Itu sebabnya Israel masih ada sampai saat ini. Dan tidak dibalasnya kepada Israel setimpal dengan kesalahan mereka. Dan ini menunjukkan juga yang sama dengan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Sehingga ia menyatakan dalam Mazmur 34, kemalangan orang benar banyak. Orang benar sini menunjukkan orang-orang yang beriman dan dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apa kesimpulan dapat kita tarik dari sini? Dengan pertanyaan yang sederhana. Bagaimana agar belenggu yang memberatkan hidup kita orang-orang percaya itu, umat pilihan Tuhan, terlepas? Maka Tuhan menjawab. Seperti Mazmur 119 ayat 71. Ketika Daud menyatakan firman Tuhan berguna baginya. Dan hubungannya dengan ia tertindas atau terbelenggu oleh karena kesalahannya. Ia menyatakan dalam Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya ulang sekali lagi kunci ini. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Israel tertindas oleh hukuman Tuhan karena kesalahan mereka sendiri. Melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ini harus dipandang baik. Karena ditindas bukan berarti dibinasakan. Ditindas bukan oleh karena Tuhan. Tapi karena kesalahan umatnya sendiri. Supaya umatnya belajar untuk taat, setia. Dan tidak mempermainkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Ini artinya Tuhan menghukum umat pilihannya. Atau anak-anaknya karena kesalahan mereka. Tetapi tetap melindungi, menyelamatkan dan memberkati anak-anaknya. Ketika belenggu itu diangkat karena apa? Karena Bapak Ibu Saudara dan saya perlu tahu. Belenggu itu terjadi bukan Tuhan yang membelenggu. Kita membelenggu diri kita dengan akibat dari dosa, kejahatan dan kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan hanya mendidik kita dengan rotan. Bukan rotannya yang salah. Bukan pukulannya yang salah. Kita yang salah. Tetapi rotan itu dipukulkan. Cambuk itu dicambukkan. Palu itu diketok sedikit. Supaya kita ngeh. Sebagai shock terapi. Sadar diri. Sadar hati. Sadar pikir. Sadar kelakuan. Dan sadar rohani sebagai kuncinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana penerapan supaya kita terlepas
dari belenggu yang memberatkan hidup kita karena kesalahan kita sendiri. Maka di sini Tuhan memberikan rumus dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yang diselidiki adalah hati kita. Biarkan Tuhan menguji hati kita dan pikiran-pikiran kita. Biarlah Tuhan yang menentukan, menilai apakah jalan kita serong atau tidak. Bukan kita yang membenarkan diri di hadapan Tuhan, lalu mempersoalkan Tuhan yang menghukum kita. Padahal hukuman itu adalah permintaan kita lewat perbuatan-perbuatan dosa, kejahatan dan kesalahan kita. Ini satu sikap yang benar dan baik. Jujur dan tulus. Bahwa tertindas itu baik supaya belajar ketetapan Tuhan. Dan diselidiki dengan firman Tuhan. Pikiran dan hati kita. Tetapi Tuhan memberikan jalan. Dalam Mazmur 62 ayat 8. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita berlindung dari tofan keras. Badai keras hukuman bagi kita. Dan kita mencurahkan isi hati kita. Mengaku kesalahan kita. Mengaku dosa kita. Mengaku kejahatan kita. Kekeliruan, kesilapan kita. Dan kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan mengangkat beban itu dari kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 91 ayat 15 dan 16. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Karena belenggu hidup ini yang berat. Karena kesesakan atas kesalahan sendiri. Atau mungkin tindakan dan juga kejahatan orang lain. Tuhan akan meluputkannya. Dan akan memuliakan. Atau meninggikan. Menghormati dan menghargai orang-orang yang berseru kepadanya. Tuhan memberikan panjang umur dan mengenyangkan. Artinya tidak memberi kekurangan dalam hidupnya. Dan keselamatan dari permasalahan pencobaan akan diberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Kuncinya ada di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Karena itu perlu kita melekat kepada Tuhan. Hati kita yang melekat. Bukan melekat kepada keinginan-keinginan kedagingan kita. Dosa kita. Kemewahan kita. Nafsu kita, kejahatan kita dan sebagainya. Tapi hati yang melekat kepada Tuhan, walaupun terkena kemalangan, walaupun terkena badai tofan hidup, Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Karena ia mengenal namaku. Orang-orang yang mengenal nama Tuhan sama dengan mengenal sifat Tuhan. Dan hati melekat pada Tuhan artinya ia selalu dekat kepada Tuhan. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah yang Tuhan maksudkan kita terlepas dari belenggu yang memberatkan hidup kita. Karena kesalahan, dosa, nafsu, kejahatan kita. Atau juga karena pencobaan yang datang dari luar. Apabila masih ada Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Di sini lengkap sudah. Bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Walaupun belenggu. Walaupun tertindas kita. Atas kesalahan dan dosa-dosa kejahatan kita. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar kepada umatnya. Anak-anaknya. Domba-dombanya, jemaatnya. Sehingga kita bisa tahu sekarang. Tuhan tidak membinasakan kita. Tapi kita tidak dibiarkan Tuhan mempermainkannya.
Bapa kita, Bapa yang kudus, suci dan mulia, adil, tetapi juga maha kasih, pengampun, dan penyayang. Supaya kita memuliakan namanya untuk selama-lamanya. Kita dapat bersaksi bagi dunia, kita punya Tuhan yang luar biasa. Menyelamatkan, membentengi, melindungi, melepaskan dari segala beban dosa, belenggu yang menindas kehidupan kita. Tapi tidak dapat dan tidak mau ia dipermainkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kiranya ini menjadi berkat untuk kita. Apabila hidup kita masih terbelenggu yang memberatkan hidup kita karena dosa, kesalahan, dan kejahatan kita, ataupun karena faktor dari luar diri kita. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua dalam situasi yang membelenggu kita pada saat ini, bukan karena kehendak kita sekalipun. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, memantaunya, menjaganya, melindunginya, dan menyelamatkan dari segala bentuk ketertindasan dan kemalangan dalam hidup kita. Terpujilah Allah Bapa oleh Yesus Kristus dalam firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami punya Allah Tritunggal yang maha kasih, omnivora, menyelamatkan kami, mengasihi kami, melindungi kami. Tapi bukan berarti Allah yang tidak omni justisia, yaitu Allah yang maha adil, yang akan menghukum kami dan membiarkan kami terbelenggu oleh akibat dosa, kesalahan, dan kejahatan kami. Tetapi Engkau melepaskan kami karena tangan belas kasihan-Mu tidak pernah jauh dan selalu dekat kepada kami dan ada dalam hati kami. Didik kami dan ajar kami Tuhan untuk setia kepadamu, melekat dengan Tuhan, tidak jauh, dan mengandalkan Tuhan karena kami percaya. Tidak mempermainkan Tuhan, tidak mengajak Tuhan untuk memusuhi kami, tidak membiarkan dosa menjauhkan kami, dan tidak berlaku jahat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Jika ada di antara kami yang masih terbelenggu oleh beban hidup kami karena kesalahan, kejahatan, dan dosa kami yang kami buat melawan Tuhan, yang memberatkan hidup kami percaya dengan firman-Mu kami dilepaskan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gereja kami, gereja Pok Tomang. Tuhan memberkati penasehat majelis, Tuhan memberkati ketua majelis, wakil ketua majelis, anggota majelis gereja kami, semua ketua komisi, paduan suara, perangkat-perangkat yang ada, administrasi, sekretariat, koster, dan jemaat-Mu. Kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Kami tahu perlindungan-Mu bagi kami abadi dan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan tolong sembuhkan, yang lemah Tuhan tolong kuatkan, yang ragu Tuhan buat percaya, yang terbelenggu Tuhan lepaskan dari permasalahan, pencobaan, dan kegagalan hidup. Anak-anak kami yang sekolah sementara ini secara online, kuliah juga demikian dan sebagainya, Tuhan beri semangat mereka untuk terus mencapai masa depan dengan jalan Tuhan. Orang-orang tua kami yang ada lansia, Tuhan, kami berdoa, walaupun mereka rentan terhadap kelemahan tubuh dan COVID, perlindungan-Mu pasti Engkau berikan bagi mereka, supaya mereka umur panjang, sehat, kuat, menjadi teladan bagi kami, melihat-lihat kami yang lebih muda, memperingatkan kami, mengoreksi kami, menjaga kami, melindungi kami, dan menyemangati kami. Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih untuk ketambahan usia, kami bersuka cita bersama. Bukan hanya bertanggung jawab saja kepada usia yang Tuhan berikan, tapi bersuka cita memuliakan Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk setiap ibadah kami dalam setiap komisi, biarlah berjalan dengan baik dan benar. Walaupun waktu telah dipersingkat, tapi biarlah padat
dan juga menjadi nikmat untuk kami, terutama untuk Tuhan. Kami berdoa untuk DKI Jakarta, Tuhan berkati gubernur kami dengan semua aparat dan pejabat agar tetap melaksanakan tugas kewajiban dan kebijaksanaan yang benar di mata Tuhan dan adil bagi manusia, terutama umat-Mu. Demikian juga Republik Indonesia, presidennya, semua badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kami serahkan semua yang merupakan aparat dan pejabat di sana agar mencintai Indonesia yang telah dimerdekakan oleh Tuhan ini dan mengisinya dengan kebenaran dan kebaikan. Sehingga umat-Mu Kristen yang berada di Indonesia ini tetap mendoakan, tetap setia pada Tuhan dan bangsa dan negara, dan tetap mendoakan perjalanan bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk lingkungan sekitar kami agar terjauhkan dari corona. Kami semua sehat, tidak terjangkit, tidak terpapar, dan dengan kesehatan kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di tempat lain yang terkena COVID. Kami tidak perlu menyebutkan nama mereka yang belum mendapatkan tempat isolasi. Mereka ingin juga didoakan, Tuhan tolong supaya mereka mendapat tempat isolasi tersendiri dan cepat pulang ke rumah keluarga masing-masing. Saudara kami yang bekerja, Tuhan tolong sadar dan sabar. Pemotongan-pemotongan gaji yang ada, waktu kerja, lembur yang sudah tidak ada dan sebagainya, tambahan bonus dan sebagainya yang sudah dipangkas. Tuhan tolong sadar dan sabarkan kami. Selama kami masih hidup, Tuhan tetap bertanggung jawab dan kehidupan kami. Dan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong. Di situasi sulit seperti ini, Engkaulah yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk semua ibadah kami hari ini. Dan doa syafaat kami ini banyak yang tidak terungkapkan. Namun Tuhan, kami percaya Roh Kudus membawa kepada Allah Bapa di sorga yang tidak kami mampu ucapkan. Karena kami alaskan doa syafaat kami ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penyelamat, pembebas kami dari segala beban dosa kami, belenggu hidup kami, dan juga juru syafaat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saatnya kita akan memberikan pengakuan iman rasuli kita. Karena itu saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam persembahan. Persembahan untuk Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan ibadah ini secara online, dipersilakan untuk memberikannya lewat nomor rekening yang tercantum, atau juga bisa dengan mengumpulkannya
dan kemudian nanti pada saat kita bisa bersama-sama beribadah secara langsung di tempat atau di gereja kita bisa membawanya sekaligus untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan warta. Jemaat bisa duduk kembali. Firman Tuhan pada kebaktian hari Minggu ini tanggal 16 Agustus 2020 telah dilayani oleh Bapak Pendeta Tommy Dixon Raga MTH. Segenap persekutuan mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati baik pelayanan maupun segenap keluarga Pak Tommy. Pelayan firman pada kebaktian Minggu tanggal 23 Agustus 2020 minggu depan akan dilayani oleh Evangelis Dani Christopher PhD. Mari kita doakan untuk persiapan dan pelayanannya dan menghadirinya bersama-sama. Sekarang kita sampai pada penghujung ibadah kita. Karena itu mari saya ajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu yang mengutus kita untuk kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengingat bahwa Yesus tetap adalah kawan yang sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menutup ibadah kita, mari kita menerima berkat Tuhan pada hari ini. Damai sejahtera dari Allah Bapa sebagai sumbernya. Selamat, rahmat, berkat, kuat, nikmat, dan sehat dari Tuhan Yesus Kristus sebagai sumbernya. Penyertaan dan perlindungan dari Roh Kudus sebagai sumbernya menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari saat ini untuk kemuliaan namanya sampai selama-lamanya. Amin.
dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.